kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio Elsenta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai kehamilan dan persalinan aman di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Putut Giri Saputro SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Helsa Jatirahayu. Kita sapa dulu Dr. Putut panggilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Putut, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik dong? Baik, Mbak Rini. Alhamdulillah. Dokter, ketemu lagi kita. Oke, nah dokter hari ini dari Rumah Sakit Helsa Jatirahayu ya, mau membahas seputar bagaimana sih kehamilan dan persalinan yang aman gitu. Dan tenang juga kali ya dok ya, aman, nyaman di masa pandemi COVID-19. Nah dok, seperti yang kita ketahui kan, harusnya itu kan ibu hamil itu dalam suasana yang kondisinya apa ya, bisa dibilang happy, tenang gitu ya. Jadi secara psikologis tuh benar-benar bagus lah gitu ya dok ya untuk kesehatan janinnya juga. Namun kan karena di tengah pandemi COVID-19 ini ya ada cemasnya juga kan dok ya. Jadi kadang-kadang seperti misalnya pemeriksaan jadi tertunda segala macam, itu kan jadi bikin gak tenang juga dok. Nah mengapa tema ini penting sekali? Mungkin bagaimana sih dok untuk menyoroti kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman tentunya di masa pandemi COVID-19 ini yang memang situasinya serba tidak pasti lah ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dokter? Ya, terima kasih Mbak Rini. Seperti kita ketahui bahwa kehamilan di masa pandemi ini di angkanya yang terus meningkat ya. Pasti saya sadari bahwa banyak ibu hamil yang cemas, takut, khawatir akan kehamilannya atau persalinannya nanti. Nah, kalau takut, cemas, khawatir, ujungnya itu waspada, mencari informasi yang terbaik buat kehamilannya, bagus. Tapi jangan sampai berakhir pada ketakutan, cemas, khawatir yang membuat kehamilan ini tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia. Nah, oleh karena itu saya rasa penting bagi ibu hamil mengetahui apa aja sih, bagaimana sih yang perlu dilakukan selama kehamilan atau nanti persiapan persalinan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi bagus sekali ya mengurangi kecemasan atau rasa serba tidak pasti ini dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi gitu ya dok ya yang diperlukan, terutama yang akurat begitu ya dok ya sebagai ibu hamil atau mungkin pendampingnya juga gitu, suaminya atau keluarganya begitu ya dok ya, untuk bagaimana sih persiapan kehamilan ataupun persalinannya nanti supaya berjalan dengan lancar begitu ya dok ya. Benar, setuju. Nah, maksudnya informasi yang seperti apa nih yang diperlukan? Karena kan kita perlu tahu setiap ibu hamil tentu punya resiko masing-masing, faktor resiko masing-masing gitu dokter. Iya, bagus banget nih. Jadi pada masa pandemi ini khususnya ibu hamil ya, dia itu mempunyai tugas ganda istilahnya ya. Jadi selain dia menjaga dirinya, dia juga harus menjaga janinnya atau kandungannya dalam keadaan yang optimal, ya kan. Menjaga dirinya itu berarti sama seperti umat manusia di seluruh bumi ini harus bisa menjaga supaya tidak tertular atau tidak kena COVID, ya kan. Nah, dan nomor 2-nya bayinya harus tetap aman. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama untuk ibu hamil itu tetap melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu cuci tangan sebisa mungkin, sesering mungkin, kemudian pakai masker, jaga jarak dan lebih baik hindari kerumunan atau tidak perlulah keluar rumah bila tidak mendesak. Keluar rumah ya bila kan? tidak mendesak. Itu adalah bagian dari ikhtiar menjaga supaya tidak tertular COVID, ya kan. Nah, kemudian gimana dengan
kandungannya. Yang perlu digarisbawahi adalah tetap mengoptimalisasi metabolisme dan nutrisi. Bagaimana tuh optimalisasi metabolisme? Ya, dia dengan ibu hamil juga tetap diharapkan dia olahraga ringan untuk tetap menjaga kualitas tubuhnya, kemudian juga optimalisasi nutrisi dengan vitamin seperti vitamin C, D, E, zinc, asam folat dan lain-lain yang cukup saya lihat dalam kandungan nutrisi ibu hamil itu terpenuhi. Kemudian konsumsi yang baik, apa tuh yang baik? Tinggi protein, rendah karbohidrat, dan tinggi fiber atau serat. Nah, itu sudah optimalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah ibu hamil harus mengetahui tentang kontrol kehamilan. Di masa pandemi ini ternyata ada yang kita rekomendasikan. Nah, terus persalinan nanti itu juga sudah disiapkan dari sekarang. Oh, nanti saya kalau bersalin di fasilitas kesehatan pelayanan masyarakat yang sudah dia tentukan dari sebelum dari masa hamil sampai nanti jelang persalinan. Jadi ibu hamil ini perlu sadar begitu ya. Jadi apa sih bedanya kehamilan di saat ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini atau di luar ada pandemi begitu ya dok ya. Jadi tadi kan kata kuncinya sih lebih ke meningkatkan kekebalan tubuhnya begitu ya dok ya. Karena kan imun ini perlu dijaga sekali, bagaimana ibu hamil ini bisa sehat secara fisik dan mentalnya dengan cara tadi mengelola tips-tips yang tadi dokter sampaikan sebelumnya ya dok ya. Dari segi makanan, intake-nya, kemudian jangan lupa olahraga juga. Dan intinya ada tips-tips lain juga yang tadi bisa dijalankan begitu ya dok ya. Dan jangan lupa juga kontrol kehamilan. Dok, ini kan menarik ya dok ya, karena kan kehamilan itu kan trimesternya terbagi ya, awal, tengah, dan akhir. Artinya 1, kedua, dan ketiga. Nah, ini sendiri bagaimana? Mungkin ada perbedaan nggak sih dok kalau dilihat dari perjalanan trimesternya tadi dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, ini menarik sekali nih. Jadi kita memang merekomendasikan kontrol kehamilan pada masa ini, ya. Nah, kita membagi menjadi 4. Yang pertama adalah kontrol saat usia 12 minggu, kemudian 20 minggu, 28 minggu, dan 38 minggu. Nah, masing-masing itu punya bagian. Nah, yang pertama adalah usia 12 minggu. 12 minggu ini kita akan menentukan benar hamil nggak. Oke, dipastikan dulu ya kehamilannya. Ya, kemudian letaknya di dalam rahim tidak. Dan berapa usia kehamilannya. Nah, itu untuk 12 minggu. Kemudian 20 minggu kita akan melihat anatomi dan perkembangan janin. Nanti ada cacat mungkin terlihatnya di sana. Ya, kemudian usia 28 kita akan melihat kesejahteraan janin dan plasenta. Nanti kita akan lihat posisinya, kemudian usia kehamilannya, kemudian berat badannya, detak jantungnya, kemudian kita lihat mungkin plasentanya bagaimana, ketubannya gimana, atau mungkin bonusnya bisa melihat jenis kelamin. Bonus. Nah, kemudian di usia 38 ya, 38 minggu itu kan berarti dia sudah mau lahiran. Nah, terutama kita akan lihat mode of delivery. Jadi kira-kira persalinannya bisa normal atau mungkin butuh tindakan. Nah, kira-kira itu dia. Iya, karena kan artinya tadi harus ada persiapan yang matang gitu ya dok ya. Karena kan tadi situasinya juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan juga. Tentunya tadi untuk mengurangi kecemasan itu sendiri perlu komunikasi gitu ya, yang betul-betul istilahnya intens gitu antara tim medisnya atau dokternya dengan pasien ataupun keluarga pasiennya juga gitu ya dok ya. Nah tadi kan nih intinya harus rutin periksa gitu ya dok ya, sesuai dengan istilah jadwal lah ya. Namun karena di tengah pandemi ini kan tadi kalau tidak terlalu urgent gitu kan sebaiknya kan nggak keluar-keluar rumah gitu. Kadang-kadang ada situasi yang membuat ibu hamil ini jadi enggan atau takut begitu dok untuk kontrol tadi, sehingga molornya jadwal pemeriksaan ini bisa juga berpengaruh juga nggak sih dok terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan dari janinnya ataupun kehamilannya itu sendiri dokter? Iya. Sekali lagi ditekankan bahwa selain ibu tadi menjaga dia tidak keluar rumah karena
menjaga supaya tidak tertular. Supaya tidak terpapar begitu Iya. ya dok ya dengan Tapi virus. ibu kan juga perannya ganda tadi, dua. Satu lagi dia harus lihat bagaimana perkembangan janinnya. Jadi sudah bagus jaga biar nggak tertular, tapi dia lupa nanti gimana nih kontrol bayinya. Jangan. Atau terbalik, dia kontrol, dia lupa sama protokol kesehatan. Jadi ini sebenarnya saling terkait ya. Andai bisa dijalankan dengan baik, yang pertama tadi itu sudah dijelaskan kan di awal kan, gimana protokol kesehatan 3M yang dari kerumunan juga, terus kemudian optimalisasi sudah, terus dia tinggal ingat tuh rekomendasi kita, nggak apa-apa, yang penting selama kontrol ini tips ya, tips kontrol tuh gini, lebih baik gini, kita sudah tahu nih kapan harus kontrol, 12, 20, 28, 38 gitu kan. Nah karena sudah tahu kontrol ini, sebaiknya gini, untuk kontrol carilah tempat kontrol yang aman di masa ini. Artinya adalah kita sudah pantau nih, oke kira kalau fasilitas kesehatan ini dia menjalankan protokol kesehatan aman, ya. Justru yang dibalik, justru cari yang sepi, yang lupa pakai masker, tidak ada tempat cuci tangan, yang penting kita kontrol gitu kan, tapi lupa pada protokol kesehatan. Oke, intinya jangan menunda pemeriksaan kalau memang sudah jadwalnya. Yang penting tadi patuhi protokol kesehatan yang ada gitu ya. Oke, sekali lagi seperti itu ya dok ya. Benar. Oke, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kehamilan dan persalinan aman di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Putut Giri Saputro SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Putut lanjutkan kembali ya. Untuk memudahkan para bumil nih di luar sana, bunda-bunda, mama-mama, ibu-ibu atau apapun istilahnya itu ya dok ya. Nah ini ada slide yang dokter Putut sudah persiapkan dari Rumah Sakit Helsa tentunya ya. Coba. Nah ini kehamilan itu sendiri sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan? Khususnya ini di situasi yang kita sebenarnya nggak mau ya dok ya ada pandemi COVID-19 ini. Cuma kan ya memang sudah terlanjur ada gitu ya dok ya. Bagaimana kira-kira yang perlu diperhatikan? Ini slide pertama sebenarnya menekankan bahwa kehamilan itu sebenarnya momen yang seperti apa sih dok? Iya, kehamilan adalah hal yang diinginkan pastinya kan. Amin. Ya. Hal yang diinginkan, yang diharapkan, dia adalah luapan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Betul. Betapa bahagianya pasangan suami istri. Betul. Jadi memang ya ini juga salah satu sebab kenapa saya memilih jadi dokter kandungan. Karena curcol nih dokter. Iya, karena saya ingin menemani di masa-masa yang bahagia ini. Mendampingi momen-momen bahagia gitu ya dok. Iya, ya. coba slide selanjutnya. Slide berikutnya lagi. Jadi ini yang dinanti-nantikan, tapi ternyata hamilnya di tengah pandemi COVID-19 nih. Misalnya seperti itu gitu ya dok ya. Iya. Sebetulnya ancaman dalam tanda kutip lah ya. Atau mungkin apa ya dok ya, resiko bagi bumil nih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tuh seperti apa? Karena kan kasusnya seperti yang dokter bilang di awal, semakin kesini kan semakin meningkat nih. Jadi bagaimana nih pemahaman kita yang perlu dibangun dok? Iya, kita ketahui sendiri bahwa mungkin sudah sering dibahas ya coronavirus itu apa. Dia ternyata bagian dari coronavirus yang mirip sama SARS, MERS, cuman bedanya adalah menularnya cepat ya. Tapi sebenarnya tingkat keparahannya tidak separah SARS dan MERS, cuman sayangnya dia menularnya cepat gitu kan. Penularannya cepat. Tapi dari penelitian sendiri sebenarnya kena banyak tuh laki-laki. Yang kena banyak laki-laki usianya sekitar 30 sampai 79 tahun. Dan berita baiknya sebenarnya 14% itu baru terlihat berat dan 1% kritis. Namun kan tadi karena memang kan banyak yang mengatakan ibu hamil nih memang lebih rentan ya dok ya. Karena tadi kan ada dua nih yang perlu jaga dirinya sendiri sama babynya gitu kan. Jadi mungkin
secara psikologis juga tadi agak-agak membuat, waduh bagaimana nih kalau saya terpapar begitu ya dok ya? Iya benar. Jadi kan kalau dari cerita ini kan si ibu hamil termasuk dari populasi wanita, ya kan? Nah jadi artinya dia manusia wanita ya pasti bisa terpapar virus ini. Nah kemudian data tentang informasi COVID-19 pada ibu hamil memang belum banyak tersedia. Masih Ya. terbatas Jadi ya dok terbatas. Jadi data dan penelitian ini masih harus dilakukan. Nah, dia belum ada data yang pastinya tentang COVID-19 di ibu hamil. Iya, lagi ini juga baru kurang lebih setahun juga ya dok ya. Jadi penelitiannya masih terus berlanjut iya, juga karena gitu ya dok ya. kebanyakan tuh kalau dalam penelitian ibu hamil atau ibu menyusui biasanya dia di-exclude, dikeluarkan dari penelitian. Jadi memang untuk data tidak terlalu banyak ya tentang ibu hamil, makanya saya rasa penting untuk ibu hamil ataupun pendampingnya si sang suami mencari tahu tentang bagaimana kehamilan dan persalinan yang aman di masa ini. Oke, baiklah. Coba slide berikutnya lagi untuk lebih jelasnya lagi seperti apa. Oh iya, ini kan tadi seandainya, aduh, jangan sampai si ini terinfeksi gitu kan. Kemudian ini ada kategori kasus suspek, probable, dan konfirmasi. Tentunya memang pada saat mau melakukan pemeriksaan gitu ya, atau mungkin perencanaan kehamilan, ini kan kita bolak-balik ke rumah sakit, tentunya kan harus ada pemeriksaan-pemeriksaan juga ya dok ya, screening di awal, sesuai dengan standar protokol yang ada. Nah ini seandainya memang setelah melakukan serangkaian pemeriksaan ternyata hasilnya positif, kemudian langkah-langkahnya ini juga bagaimana ya dok? Iya, ini jadi kalau di slide ini saya ambil dari Perhimpunan Paru ya, karena memang mereka yang paling kompeten kan dokter paru ini dan paling banyak berhadapan. Dia membagi sendiri saat ini dia bagi menjadi suspek, probable, konfirmasi dan mungkin ada satu lagi kontak erat. Nah itu saya sebut definisi di slide ini maksudnya adalah siapa saja kriteria suspek, siapa kriteria probable dan konfirmasi. Mungkin panjang kalau kita baca tapi tapi pada prinsipnya ini tadi ada nanti dibagi menjadi suspek, kemudian probable dan konfirmasi. Istilahnya suspek itu kita curiga, probable mungkin banget gitu. Nah kemudian konfirmasi itu udah pasti. Oke, dengan riwayat kontak sebelumnya atau mungkin apa ya, kontak erat gitu ya kalau di slide nih tulisannya seperti mungkin itu. Kalau saya boleh simpulkan ketika swab PCR itu keluar, dia kita bisa bilang konfirmasi positif. Oke, jadi pastikan dulu dengan swab atau PCR ini tadi ya dok nanti ya? di sana intinya dia konfirmasi. Kalau yang lain mungkin suspek atau probable. Tapi nanti ada lagi kriterianya dari klinis maupun dari laboratorium. Oke, ini hanya tambahan informasi aja sih. Iya. Coba slide berikutnya lagi. Nah ini tadi yang saya bilang ya, ini bahwa rekomendasi kehamilan pada masa pandemi COVID-19 itu ini. Nah intinya tuh jadi gini Mbak Rini, kita mengurangi frekuensi pertemuan, tetapi maksimal kualitasnya setiap pertemuan. Dioptimalkan gitu ya dok? Iya, jadi memang dikurangi frekuensinya tapi kualitasnya maksimal. Nah kapan ini? 12, 20, 28 dan 38. Dengan nanti kita lihat tuh apa aja tuh di situ minggu 12 mau periksa apa, 20 apa gitu kan. Jadi maksimal, nggak perlu takut asal yakin bahwa kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Oh iya, itu minggu 12 dipastikan dulu nih ini benar hamil, terus juga di dalam rahim apa di luar gitu ya dok ya. Usia kehamilannya berapa dipastikan dengan USG, minggu yang ke-20 tuh dilihat anatomi pertumbuhan janinnya ini seperti apa. Kalau di minggu ke-28 ini apa tuh? Kesejahteraan janinnya itu dan plasentanya kita lihat posisi berat bayi, kemudian detak jantungnya, plasentanya bagaimana, ketubannya, itulah dia menilai kesejahteraan janin. Nah, nanti minggu 38 tinggal kita lihat kira-kira bagaimana nanti tipe persalinannya. Apakah bisa lahir normal? Kan kebanyakan kan, bukan kebanyakan ya, mungkin semua ibu hamil tuh berharap, dok nanti saya bisa lahir normal nggak gitu. Nah nanti dinilainya di sini. Oke, di minggu ke-38 gitu ya. Di masa pandemi ya. Oke, karena di masa pandemi nih, ini slide khusus di masa pandemi ya dok ya. Coba slide berikutnya lagi. Wah ini apa ya, mungkin ini sebenarnya alur. Jadi ya? ketika ibu hamil datang
ke UGD ya, tanpa kita ketahui statusnya apa. Nah nanti alurnya gini, alurnya singkatnya adalah nanti di UGD akan kalau terdapat fasilitas swab pasti di swab. Nanti hasilnya positif atau negatif sesuai sama alur. Nah kalau tidak ada biasanya kita pakai dari anamnesis kan, nanti kita lihat apakah ada kontak, apakah ada bepergian gitu kan. Nah terus nanti dilihat juga dari laboratorium, dari CT scan atau ronsen gitu kan. Nah setelah itu nanti akan kita biasanya dikonsulkan ke timnya, apakah ini masuk tadi suspek, probable atau bahkan terkonfirmasi tadi. Belum bisa konfirmasi ya karena kan dia tidak ada swab kan. Tapi kalau sudah suspek, probable pasti urutan berikutnya adalah masuk ke swab. Nanti hasil swabnya seperti apa, misalnya negatif, maka akan ditata laksana seperti ibu hamil biasa. Tapi kalau nanti dia positif, maka ada alurnya tersendiri bagaimana mengelola pasien dengan terkonfirmasi COVID-19. Oh iya, jadi intinya dilihat dulu nih, ini hasilnya positif atau negatif, kemudian nanti follow up-nya seperti apa, itu ya maksudnya seperti itu ya dok ya? Benar, ini alur. Alur nih gold standarnya seperti ini, ya mungkin rata-rata di setiap rumah sakit sekarang seperti ini ya dok ya? Iya, kebetulan di rumah sakit saya seperti ini, sudah mengikuti ini memang sudah rekomendasi dari POGI, divisi veto maternalnya, kemudian WHO pun seperti ini. Jadi rata-rata rumah sakit baik besar standarnya seperti ini. Baiklah, coba slide berikutnya lagi, ini buat pemahaman kita bersama ya. Nah, tadi bedanya persalinan masa pandemi apa? Oke, taruhlah tadi di USG di minggu ke-38 ditentukan ini normal atau sesarnya. Kemudian gimana nih langkah selanjutnya dok? Iya, gitu ya benar. dok ya. Jadi tentunya banyak pertanyaan biasanya nih para bumil nih. Jadi kalau persalinan di masa pandemi berarti kan dia mau bersalin ya, dia mau melahirkan. Nah, prinsipnya satu yang harus dipegang, bersalinlah di fasilitas kesehatan pelayanan masyarakat. Nah, jadi sudah ditentukan dari awal nanti saya melahirkan di sini, gitu kan. Nanti ikutin aja prosedur yang tadi, yang triase algoritma yang sebelumnya. Sebenarnya gini ya, kita sudah tahu dari awal, jadi nanti dinikmati aja prosesnya. Ya memang harus seperti itu kan? Iya, karena gini kan kita juga nggak mau sebenarnya serumit, istilahnya serumit kayaknya bukan ya, memang rumit ya, tapi maksudnya berbeda dari kehamilan tidak di masa pandemi kan. Tapi kita ikutin alurnya, kita tidak usah. Jadi poinnya adalah kita sudah tahu dari awal, nanti saya akan seperti ini, tidak kaget, tidak cemas kan. Ikutin aja, nanti nggak apa-apa. Nah, yang biasanya yang cemas, yang khawatir itu yang tidak tahu informasi, tiba-tiba menjalani. Nah, ini biasanya yang dia cemas. Oke, makanya nih ya peran atau dukungan orang-orang sekitar nih ya untuk bantu mengurangi kecemasan. Iya, benar. Terus termasuk juga pendampingnya ini juga perlu, tadi ya dok ya, dilakukan pemeriksaan juga nggak sih gitu? Karena kan selalu jadi pertanyaan, ini suaminya yang ikut mendampingi atau mungkin keluarga yang apa ya istilahnya mau bolak-balik rumah sakitnya gitu untuk pendamping? Iya, harusnya gini, harusnya peran suami adalah dia ikut mencari informasi dan menentukan planning tuh, plan gimana kehamilan ini bisa berjalan dengan lancar sampai bersalin sampai nanti anaknya. Itu tugas seorang suami. Suami siaga kan? Iya, dia tugasnya juga jadi ganda kan, karena yang tidak bersalin biasa ini bersalin di masa pandemi gitu kan. Nah, terus apakah perlu? Ini juga banyak sebenarnya yang nanya, dok nanti istri saya doang atau saya ikut diperiksa? Sebenarnya kita fokusnya sama ibunya. Ya, anggapannya gini, kalau ibunya, tapi ini hanya anggapan ya, ibunya negatif, mudah-mudahan suaminya juga negatif. Sama gitu ya, karena satu lingkungan lah ya. Kalau ibunya positif, mungkin suaminya positif. Tapi sekarang ini kita lagi mikirin ibu dan bayi. Jadi kita fokus ke ibu dan bayinya. Jadi ibunya yang diperiksa, suaminya enggak. Gitu cuman ya, andai diperlukan harus mau. Jangan nolak nanti gitu ya. nanti ibunya positif, suaminya nggak mau, jangan, suaminya harus periksa juga. Cuman nanti penanganannya
bukan dokter kandungan yang ngerjain ya. Oke. Baik, coba slide berikutnya dulu lagi ya. Ini kita fokus ke bumilnya. Jadi bagaimana ibu hamil ini memproteksi dirinya? Tadi sebetulnya sudah disampaikan dengan sangat detail di segmen awal ya dok ya. Protokol kesehatannya, nutrisinya, kemudian periksa rutinnya sesuai dengan rekomendasi di tengah pandemi dan juga melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya dok ya. Mungkin ada yang ingin ditekankan lagi nggak sih dok pada slide ini gitu ya? Iya. Jadi bagaimana ibu hamil proteksi diri ini sebenarnya slide andalan banget ini. Slide andalan kan maksudnya mungkin ibu-ibu hamil dan suami ataupun yang temannya hamil atau anak lagi hamil lah. Keluarga terdekat Pokoknya lah ya. dia harus ingat, ibu hamil nomor 1 tetap protokol kesehatan. Pasti itu ya. Apalagi yang dijagain 2, dirinya dan si bayi. Nah, terus optimalisasi nutrisi. Selalu dia kalau kita imunnya kuat, ya ditekankan imun kita kuat, insya Allah badannya kuat, ya. Nah, jadi ini penting nih optimalisasi nutrisi, ya kan? Gitu Tadi ya. udah dijelasin gimana optimalisasi nutrisi Pola makannya, intake-nya apa sebelumnya. saja yang diperlukan. Termasuk tadi vitamin-vitamin khusus ibu hamil juga ya dok ya. Iya, benar. Olahraga juga begitu ya, segala Benar. macam ya. Istirahat yang cukup, kelola stresnya begitu ya dok ya. Oke, Iya. baiklah. Ada lagi slide berikutnya lagi sebelum kita masuk ke Oh, udah, pertanyaan. selesai. Udah ya. Jadi harapannya goal tadi ya untuk persalinan yang aman, lancar gitu ya. Syukur-syukur normal gitu ya dok ya. Nyaman itu dicapai ya dok ya oleh ibu tersebut gitu ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwealsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia bumil yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama dulu ya dok ya. Ini dari Ibu Sarah. Ibu Sarah usianya 29 tahun dari Tangerang. Dok, ini kehamilan ketiga saya. Usia kehamilan saya 12 minggu dok. Seminggu yang lalu saya dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala, OTG nih. Seharusnya segera kontrol nih untuk dapat melihat ada kelainan kromosom atau tidak. Namun saya harus menjalani karantina selama 14 hari, 2 minggu. Apa tidak ada masalah nantinya dok, karena saya telah melewati jadwal pemeriksaan USG yang disarankan dokter obgyn saya, dan apakah kehamilan dengan riwayat positif COVID ini berpengaruh pada perkembangan janin? Terima kasih. Apakah sudah ada penelitiannya atau mungkin dugaan-dugaan yang dikaitkan dok? Kan kita nggak tahu ya dok ya. Sejauh ini kan hanya berusaha mencari informasi dari artikel yang beredar, tapi kan juga tadi masih terus dilakukan penelitian juga ya dok ya. Ini menarik dok, untuk Ibu Sarah sendiri seperti apa tanggapan dokter? Iya, terima kasih Ibu Sarah ya. Ibu Sarah, salam kenal, saya Dokter Putut, Bu. Jadi saya simpulkan Ibu Sarah ini hamil ketiga, hamil ketiga dengan terkonfirmasi COVID. Usia kehamilan 12 minggu. 12 minggu. Jadi 3 bulan ceritanya lah. begini. Pertama yang saya tangkap adalah Ibu Sarah ini sudah mengerti rekomendasi pemeriksaan. Karena 12 minggu dia pikir dia harus Periksa ada Periksa. kelainan kromosom atau tidak. Iya, periksa. Nah, itu sudah baik satu. Nah, sebenarnya saya tuh berpikir apakah di kehamilan berikutnya sebelumnya ada masalah nggak? Nah, kalau ada masalah yang berhubungan dengan kromosom sampai Ibu Sarah ini berpikir 12 minggu harus periksa karena takut ada kelainan kromosom gitu kan. Nah, itu juga. Jadi apakah hamil sebelumnya ada masalah dengan gangguan kromosom itu? Nah, kita anggap pertama tidak ada masalah kromosom. Sebenarnya nomor satunya adalah si ibu terkonfirmasi COVID. Nah, yang harus dilakukan, kebetulan Ibu Sarah isolasi mandiri ya Bu. Iya, jadi tanpa gejala juga kan? tanpa gejala. Nah, nanti dia mungkin akan menunggu swab berikutnya kan. Nah, saran saya adalah isolasi mandiri dulu, nggak apa-apa. Isolasi mandiri dulu nggak apa-apa. Nanti ketika swab sudah 2 kali negatif ya, gold standarnya. 2 kali negatif ya? Iya, aman, baru periksa kontrol kehamilan kembali. Tidak ada yang
salah ketika 12 minggu kemudian baru kontrol 14, 18. Justru yang harus diketahui adalah nomor satu, ternyata selain ini untuk semua ya, kehamilan, selama kehamilan itu selain 12, 20, 28, 38, ternyata kita merekomendasikan beberapa hal yang bila terjadi maka ibu harus kontrol segera. Nomor satu adalah mual muntah hebat, kemudian perdarahan pervaginam, kontraksi dengan nyeri perut hebat, kemudian tensi, tekanan darah tinggi, kemudian kejang. Jadi tanda-tanda gawat gitu ya dok, ya, kegawatan. Dan terakhir tuh bayi tidak bergerak. Selama tidak ada tanda-tanda bahaya ini, tidak apa-apa, tunda kontrol kehamilan. Apalagi dalam kasus konfirmasi positif COVID ya. Nah, cuman saran saya, selama ini tidak ada gejala, nggak apa-apa isolasi mandiri misalnya memenuhi kriteria isolasi mandiri. Tapi bila ada gejala, jangan takut untuk berobat. Ya, tadi tanda-tanda bahayanya gitu ya, macam-macam tuh ya dok ya, tadi perdarahan, kontraksi yang terlalu hebat gitu barangkali. Benar. Kemudian kondisi janinnya sendiri tidak bergerak, bahkan tadi dokter bilang tadi ya dok ya. Kemudian tekanan darahnya seperti apa, intinya banyak yang perlu dievaluasi ya, mungkin bisa cari juga di internet barangkali ya dok ya. Ini sudah benar, jadi kita bahkan ada gambarnya tuh. Beberapa hal yang menyebabkan ibu harus mencari pertolongan ke rumah sakit atau dokter kandungan ya. Jadi intinya adalah pada pasien ini, pada Ibu Sarah, silahkan isolasi mandiri dulu. Nanti bila sudah swab 2 kali negatif, kembali lanjutkan pemeriksaan kehamilan. Nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk kondisi dengan positif COVID gitu ya, tanpa gejala itu pengaruh ke perkembangan janinnya atau enggak sih? Ini juga ditanyakan tadi ya dok ya. Oh iya. Jadi sampai saat ini kita tidak mempunyai data yang cukup, data yang akurat bahwa ada transmisi vertikal dari ibu atau bayi ke ibu gitu kan. Ketika ibu terkonfirmasi positif COVID. Jadi belum ada data yang menyatakan nanti anaknya kenapa nggak ada, belum. Cuman mungkin walaupun sedikit tapi ada data yang mengatakan bahwa pasien-pasien dengan positif COVID ada yang datang karena perdarahan, ada yang datang karena lahir prematur. Cuma memang itu belum bisa dijelaskan secara rinci atau banyak. Masih sekali lagi tadi penelitiannya lagi banyak dilakukan juga gitu ya dok. Iya, datanya benar. belum terlalu lengkap juga ya untuk mengatakan efeknya begini atau efeknya begitu gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus lebih bijak dan terbuka juga pikirannya untuk menyikapi hal ini ya. Oke, terima kasih Bu Sarah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Tri. Ibu Tri 30 tahun dari Cibitung, Bekasi. Dok, usia kehamilan saya sekarang 26 weeks gitu ya, 26 minggu. Ini kehamilan kedua saya dan jarak kehamilan dengan anak pertama itu 5 tahun. Hamil pertama ini di sesar gitu dok. Saya ingin kelahiran anak kedua ini normal. Alhamdulillah selama ini tidak ada keluhan dan rajin konsultasi ke dokter kandungan. Mohon tips dokter biar nanti saya lahiran ini bisa gampang dan normal. Gampang tuh ya dok ya, gampang, normal, terutama karena sekarang sedang pandemi. Terima kasih. Jadi ingin kelahiran keduanya ini normal, riwayat sesar sebelumnya. Tentunya kan ada kriteria ya dok ya. Kalau sebelumnya nih sesar, kemudian mau lahir normal, bagaimana sih yang perlu dievaluasi? Mungkin mau konsul lebih detailnya lagi seperti apa, mungkin pertanyaan yang perlu dipersiapkan barangkali gitu ya. Okay. Atau mungkin persalinan sendiri nanti kira-kira apa yang perlu diperhitungkan dokter, karena sekali lagi ini di tengah pandemi COVID-19. Silakan dok. Ya, terima kasih. Butri ya? Ibu Tri 30 tahun ya dari Butri, Bekasi. Bekasi, jangan dekat rumah sakit Helsa. Cibitung ini Cibitung dok. jauh, Cibitung. Jawa tuh. Ya, tapi Butri salam kenal, saya dokter Putut Bu. Jadi ibu saya simpulkan hamil kedua ya. Hamil kedua. Hamil kedua. 26 minggu usianya. 5 tahun jarang, tapi yang pertama bekas seksil. Nah,
pertanyaannya adalah apakah saya bisa lahir normal atau harus seksi lagi? Mungkin itu singkatnya. Nah sekarang ini jawaban ini untuk semua. Banyak kebetulan saya juga ada tergabung dalam komunitas VBAC ya, Vaginal Birth After Cesarean Section itu. Feedback ya dok. Jadi pertama gini, kita harus tahu bahwa seksio yang pertama bukan indikasi mutlak untuk seksio. Indikasi mutlak seksio itu gini, panggul sempit. Misalnya panggul sempit kemungkinan, ini contoh ya, kemungkinan dia akan seksio lagi karena panggulnya sempit, ya kan? Nah, kalau bukan indikasi mutlak bisa. Misalnya pertama lintang, ya kalau sekarang kepala ya berarti bisa. Nah, kita harus tahu apa indikasi seksio yang pertama. Kalau dia bukan mutlak, maka kemungkinan untuk lahir normal bisa. Nah, nanti biasanya ya dokter akan menilai selain kesejahteraan janin dan plasenta, nanti juga ketebalan segmen bawah rahim dari USG. Segmen bawah rahim. Yang dulunya disayat tuh biasanya jadi tipis. Bekas sayatannya gitu. Kita pakai 25 mili. Kalau dia di atas 25 kemungkinan tebal kan. Itu mungkin bisa lahir normal. Tapi kalau kurang ini agak riskan ya. Gitu Nah, ya. jadi yang pertama diketahui sudah penyebab pertamanya apakah dia indikasi mutlak untuk seksual lagi, dan yang nomor 2 adalah kontrol ke dokter kandungan untuk mendapat arahan, ibu ini bisa lahir normal gitu. Nah, gimana di pandemi prinsipnya nggak ada yang beda kalau mau lahir sesar kemudian lahir normal, ya kan? Cuman tadi alurnya tetap dijalanin. Intinya adalah tadi ya. Kita pasien yang ini adalah pasien pasien sehat atau pasien yang suspek probable atau konfirmasi COVID. Nanti perbedaannya di situ aja. Gitu ya, lebih ke situ aja. Tapi kalau untuk sekali lagi ya, untuk konsul yang ini mau feedback gitu tadi ya dok ya. Jadi vaginal birth after cesareannya ini bisa atau enggaknya tentu dengan konsultasi ke dokter tadi yang waktu itu mutlak atau enggak nih, terus kondisi yang sekarang juga gimana? Nah itu dia poinnya. Ada faktor resiko lagi enggak gitu ya dok ya? Iya, jadi kalau aman aja kenapa enggak lahir normal gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di tengah-tengah udah bisa normal tapi ternyata di tengah-tengah ada kendala atau apa, bisa jadi sesar lagi, ada juga kemungkinan seperti itu ya dok? Ada, jadi memang tapi kan namanya usaha ya, kita kalau dokter akan bilang dulu, Bu kita akan coba, namanya juga coba. Coba selalu berujung 2 skenario, berhasil tidak berhasil. Oke, ya yang penting tadi dijaga aja di tengah pandeminya itu ya, tadi screening di awalnya itu tetap pastinya dilakukan ya dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Putut Giri Saputro SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Helsa Jatirahayu, masih membahas mengenai kehamilan dan persalinan aman di masa pandemi COVID-19. Dan Dr. Putut lanjutkan ya dok ya. Jadi aku ingin gali lebih dalam lagi ya. Tadi kan di slide tuh berkali-kali ditekankan bahwa dalam persalinan supaya mudah-mudahnya lancar, kita butuh pelayanan kesehatan, artinya di rumah sakit nih yang fasilitasnya lengkap, kemudian juga tadi melakukan standar emas lah ya untuk protokol kesehatan ini dengan sangat baik supaya ibu hamil dan juga keluarganya pun jadi semakin tenang gitu ya dok ya. Nah di Helsa Jatirahayu sendiri dokter, mungkin bagaimana sih suasananya gitu ya dok ya, ataupun dokter sendiri jadwal prakteknya juga seperti apa, mungkin setiap hari apa aja supaya kita dapat gambaran gitu kalau mau kontrol sebaiknya step by stepnya juga apa sih yang perlu dipersiapkan gitu barangkali dokter. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, poinnya adalah suami istri yang kebetulan sedang hamil ya, mengandung, ini mendapatkan informasi yang baik, yang akurat, yang tepat, sehingga bisa membuat sebuah rencana yang bagus juga.
bagaimana ya efektif, efisien ya kan, untuk outputnya adalah outcome-nya adalah hamilnya aman, Nyaman nyaman, juga. bahagia kan ya. Nah, setelah membuat itu tadi kan kita juga harus ketahui optimalisasi nutrisi, jaga protokol kesehatan, kemudian sudah punya rencana mau kehamilan dan persalinan bagaimana. Nah, sekarang itu buat ibu hamil dan suami. Dah tenang aja dengan prosedur yang sudah dipahami. Kami pun sebagai dokter juga melakukan beberapa hal yang harus kita sesuaikan dengan pandemi ini. Contohnya tadi memang saya juga membatasi praktek. Bukan saya saja, jadi hampir semua dokter kami menghindari kelelahan praktek atau jumlah pasien yang terlalu banyak. Jadi memang ada pengaturan dari bagian, kebetulan saya di bagian kandungan, bahwa dokter ini hari ini sekian dokter, hari ini sekian dokter. Dalam satu minggu dokter hanya berpraktek sekian hari. Kemudian pasien dibatasi. Nah, ini juga harus dipahami oleh pasien. Ini karena memang bagian dari protokol kesehatan. Artinya Untuk mengurangi resiko penularan tadi ya, Dok. Artinya justru itu menjadi sebuah nilai plus buat mereka yang sedang melakukan rencana. Oh, berarti di rumah sakit ini baik karena dia menjalankan protokol kesehatan. Nah, sepertinya gitu ya. Iya, berarti kalau untuk kalau dulu kan sebelum pandemi kan kita gampang ya, misalnya ke klinik laktasinya lah, atau mungkin buat senam hamil, ada edukasi khusus, mungkin ada kelas-kelas atau komunitasnya gitu ya, Dok ya. Tapi kalau lagi seperti ini mungkin ya barangkali aja gitu ya saran dari dokter nih untuk pasien-pasien dokter nih pada para bumil gitu ya, supaya tetap aktif bergerak, tetap sehat secara fisik dan mental, artinya sehat, bugar gitu kan, insya Allah bayinya juga kan happy juga di dalam gitu, ngelihat ibunya juga happy juga gitu. Kira-kira bagaimana, Dok? Jadi memang kebahagiaan ibu juga kebahagiaan bayi, itu pasti. Ibunya bahagia, bayinya ikut merasakan gitu ya, Dok? bagus ya. Nah, ibu untuk olahraga memang standarnya itu 30 menit per hari atau mungkin olahraganya ini olahraga ringan ya. Nah, itu harus tetap dikerjakan walaupun tidak keluar, kan misalnya di rumah bisa. Atau sebenarnya nomor satu yang penting juga adalah ketemu matahari aja. Jangan di rumah, tapi gitu di dalam kamar jangan. Jangan di dalam kamar Pokoknya ketemu terus matahari, bahagia. Kemudian kalau ada ibu hamil yang bercerita sama saya, dia mengganti senam yoganya yang tadinya ke klinik untuk senam yoga, dia melihat dari internet atau YouTube gitu ya. YouTube, kemudian dia praktekkan, gak apa-apa juga. Pokoknya gimana caranya tetap menjalankan protokol kesehatan tapi tetap sehat, tetap bahagia, nomor satu. Lebih bahagia. Tenang gitu secara emosional juga gitu ya, menghadapi nanti persalinan supaya insya Allahnya aman, lancar gitu ya. Lancar. Dan jangan lupa dukungan suami siaganya terutama ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya ya barangkali singkat saja mengenai tema hari ini, yaitu kehamilan dan persalinan aman di masa pandemi COVID-19. Silakan dokter. Ya, kesimpulannya adalah pertama, ibu hamil itu saat ini selain menjaga diri juga menjaga janinnya. Maka lakukanlah 1, protokol kesehatan. Nomor 2, optimalisasi nutrisi metabolisme. Nomor 3, memahami bagaimana hamil dan persalinan aman di masa pandemi. Salah satunya membuat rencana. Kemudian tahu rekomendasi kapan harus kontrol, dan terakhir bersalinlah di fasilitas kesehatan pelayanan masyarakat. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Putut ya. Iya. Oke, ya pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.